Natal, moralitas, dan perang melawan berhala modern. Merayakan Natal di penghujung 2025 bukan sekedar perkara liturgi dan hiasan pohon cemara. Di tengah kepungan krisis moral dan karut-marut tata kelola bangsa, Natal tahun ini membawa pesan yang lebih menusuk ke jantung persoalan, yakni sebuah otokritik sekaligus alarm keras bagi nurani publik. Pesan yang disampaikan Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo dalam misa pontifikal di Katedral Jakarta kemarin bukan sekedar khotbah rutin. Ia adalah suara kenabian yang memotret realitas pahit Indonesia hari ini. Ketika pemerintah telah berjalan lebih dari 1 tahun, kita masih saja disuguhi hidangan basi berupa ketidakadilan struktural, penegakan hukum yang tebang pilih, dan yang paling kronis, korupsi yang kian membusuk. Kardinal Suharyo secara jitu mengutuk Paus Fransiskus bahwa musuh terbesar kemanusiaan saat ini adalah berhala zaman modern. Berhala itu bukan lagi benda mati, melainkan uang dan keserakahan yang zalim. Keserakahan inilah yang dalam literatur sosiologi agama sering disebut sebagai bentuk ateisme praktis, mengaku bertuhan secara lisan namun menyembah materi dalam perbuatan. Sejalan dengan pemikiran mendiang pemikir besar Desmond Tutu, peraih Nobel Perdamaian, yang pernah berujar, "Jika Anda netral dalam situasi ketidakadilan, Anda telah memilih pihak penindas." Gereja melalui Kardinal Suharyo menegaskan posisi itu. Agama tidak boleh menjadi candu yang menina-bobokkan umat di tengah penderitaan sosial, melainkan harus menjadi penggerak perubahan. Persoalan korupsi di Indonesia memang telah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan. Dalam buku The Anatomy of Corruption ditekankan bahwa korupsi bukan sekadar pencurian uang negara, melainkan penghancuran hak-hak dasar manusia. Ketika pejabat korup merampok anggaran, mereka sejatinya sedang meruntuhkan jembatan, menghambat akses kesehatan bagi si miskin, dan memadamkan masa depan anak bangsa. Kita sepakat dengan seruan Kardinal bahwa restorasi tidak boleh hanya berhenti pada aspek spiritual. Kata menyelamatkan dalam konteks Natal 2025 harus dimaknai secara holistik, menyelamatkan keluarga dari kemiskinan, menyelamatkan hukum dari intervensi, dan menyelamatkan alam dari eksploitasi yang serakah. Namun kritik ini juga merupakan tantangan bagi lembaga keagamaan itu sendiri. Seperti yang ditegaskan Kardinal, gereja harus memastikan dirinya tidak bertentangan dengan nilai yang disuarakannya. Integritas adalah harga mati. Institusi agama harus menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih sebelum menuntut hal yang sama kepada pemegang kekuasaan. Kita mendesak pemerintah dan seluruh pemegang mandat rakyat untuk tidak memalingkan muka dari suara kenabian ini. Kritik dari mimbar agama bukanlah upaya politik praktis, melainkan pengingat bahwa kekuasaan adalah amanah untuk kesejahteraan umum, bukan alat pemuas nafsu keserakahan kelompok. Natal 2025 harus menjadi momentum titik balik. Kita tidak boleh membiarkan berhala uang terus bertahta di atas penderitaan rakyat. Tanpa keberanian untuk memutus rantai korupsi dan ketidakadilan, segala perayaan agama hanya akan menjadi upacara kosong tanpa jiwa. Saatnya mengubah doa menjadi tindakan dan iman menjadi keadilan yang nyata.